Shalom, perkenalkan nama saya Mikarni Halnalupa. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2114201065. Saat ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan buku 3S dalam asuhan keperawatan. Buku 3S itu antara lain adalah Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI, dan Standar Interferensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan 2. Dalam pembuatan asuhan keperawatan atau ASKEP, kita perlu memerlukan laporan pendahuluan di mana di dalam laporan pendahuluan ini berisi definisi, etiologi, patofisiologi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diagnosa yang kita dapatkan. Saat ini diagnosa yang saya dapatkan adalah konfusi kronis. Berikut isi laporan dari konfusi kronis. Yang pertama, definisi konfusi kronis. Etiologi konfusi kronis. Berdasarkan penyebabnya, konfusi kronis memiliki 3 penyebab, yaitu cedera otak, psikosis Korsakoff, demensia multi-infrak. Yang ketiga adalah patofisiologi. Di patofisiologi ada gejala dan tanda mayor, subjektif dan objektif, dan ada juga gejala tanda minor. Yang keempat, klarifikasi konfusi kronis. Yang kelima, penata laksanaan. Keenam, pemeriksaan menunjang. Dan setelah laporan pendahuluan, kita akan masuk ke format pengkajian asuhan keperawatan, di mana di format pengkajian asuhan keperawatan ini menyangkut tentang identitas seorang pasien. Selain identitas seorang pasien, ada juga identitas penanggung jawab pasien. Dan setelah identitas dari pasien dan juga penanggung jawab pasien, ada riwayat kesehatannya juga. Terus metode. Di dalam metode ini ada pengkajiannya juga. Terus intervensi, evaluasi, dan terakhir adalah hasil. Terus masuk dalam pembahasan. Di pembahasan ini sangat banyak karena konfusi kronis juga cenderung banyak sekali. Terus dan ini merupakan tabel dari 3 buku S, SDKI, SLKI, dan SIKI. Ini salah ketik. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia SDKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, Standar Interferensi Keperawatan Indonesia. Kita masuk pada evaluasi. Dokumentasi, dan terakhir simpul dan saran. Dan terakhir juga ada ini, daftar pustaka. Oke, sekian contoh dari pembuatan
asuhan keperawatan atau ASKEP yang dimulai dari laporan pendahuluan dan format pengkajian asuhan keperawatan. Oke, sekian dan terima kasih. Bye. Sekian dari pembahasan saya mengenai asuhan keperawatan atau ASKEP yang menggunakan 3 buku S atau SDKI, SLKI, dan SIKIP. Dan saat ini juga saya akan mempromosikan UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jika ada teman-teman yang berminat atau ingin melanjutkan studi ke UNPI, mohon video yang saat ini yang saya akan putarkan mohon ditonton. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.